Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang lafaz khas ya. Kalau minggu kemarin kita sudah bicara tentang lafaz am, maka hari ini kita bicara tentang lafaz khas. Sebenarnya kita pahami lafaz am adalah lafaz yang memiliki banyak satuan atau banyak afrad. Ya, lafaz yang menunjuk kepada satuan yang banyak atau yang memiliki banyak afrad atau banyak satuan dan melingkupi semua satuan itu. Sehingga memang lafaz am itu dipahami sebagai lafaz yang memiliki banyak afrad atau banyak satuan. Sementara lafaz khas adalah lafaz yang menunjuk kepada satu satuan tertentu. Atau al-lafzul ladzi wudi'a li ma'na wahidin ala sabilil infirad. Lafaz yang menunjuk kepada satu satuan tertentu. Artinya hanya memiliki satu afrad. Jadi kalau suatu lafaz memiliki satu afrad itu lafaz khas. Tapi kalau lafaz memiliki banyak afrad berarti itu lafaz. Apa contohnya lafaz khas? Contohnya Muhammad. Nama orang Muhammad Fatimah. Dalam lokal ada nama Muhammad tolong presentasi makalah. Kalau dalam lokal itu hanya ada satu Muhammad, berarti dia sudah khas, sudah tertentu orang, satu. Itu juga Fatimah dalam lokal tolong ya presentasi makalah. Kalau dibuat absensi atau presensi kehadiran, ya kalau di lokal itu hanya ada satu Fatimah, maka dia sudah khas tertentu. Begitu juga macam atau jenis tertentu menunjukkan macam jenis tertentu. Seorang laki-laki, seorang perempuan, ya, itu khas karena menunjukkan jenis kelamin seorang laki-laki, jenis kelamin seorang perempuan. Atau bilangan tertentu 100, mulai dari satu bilangan semuanya. Demikian juga lafaz-lafaz nanti yang berbentuk lafaz amar, perintah, lafaz nahi, larangan, lafaz berbentuk mutlak dan lafaz berbentuk muqayyad itu juga menunjukkan lafaz khas. Nah, di dalam Al-Quran juga begitu. Kita akan menemukan nanti lafaz-lafaz khas itu. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Lafaz Muhammad di sana itu sudah khas karena satu satuan tertentu. Yang nama Muhammad Rasulullah itu hanya satu, yaitu Muhammad bin Abdullah. Atau bilangan-bilangan tertentu. Ya. Fajlidu samani najalda, maka adalah di daerah 80 kali. Kata 80, lafaz 80 itu khas. Lafaz amar, aqimus sholah, aqimu itu khas karena lafaz amar. Lafaz nahi, la tanha, la ta'kulu riba, la ta'kulu, lafaz nahi itu khas. Lafaz mutlak dan muqayyad, lafaz mutlak fatahriru raqabah, merdekakanlah budak, lafaz budak itu mutlak, itu khas. Fatahriru raqabah mu'minah, maka merdeka budak yang mukminah. Nah, lafaz budak mukminah, raqabah mukminah khas karena lafaznya muqayyad. Jadi lafaz khas itu lafaz yang hanya memiliki satu satuan tertentu atau satu afrad saja. Kemudian ada istilahnya takhsis lagi. Takhsis itu adalah ikhraju ba'di ma kana dakhilan tahta al-'am wa qasruhu 'ala ma baqiya. Yang dikatakan dengan takhsis adalah mengeluarkan sebagian yang afrad, mengeluarkan sebagian afrad yang terkandung dalam lafaz am. Dan ketentuan lafaz am itu hanya berlaku untuk afrad yang tersisa.
Jadilah yang dikatakan taksis itu adalah mengeluarkan sebahagian afrad. Jadi di sini untuk taksis itu ada lafaz am nanti. Ada lafaz am, karena lafaz am itu nanti ditaksis. Ya. Sebahagian afrad. Karena yang memiliki banyak afrad kan hanya lafaz am. Nah, contohnya apa? Contohnya lafaz al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang tertalak hendaklah beridah selama 3 quru. Al-mutallaqat itu am. Kenapa dia am? Karena dia jamak muannas salim yang dimasuki oleh alif lam. Sehingga perempuan yang tertalak mana saja maka iddahnya 3 quru. Afradnya banyak. Ya, perempuan yang tertalak mati atau ditinggal suami, al-mutallaqat juga namanya. Yang talak hidup, al-mutallaqat juga. Yang ditalak dalam keadaan hamil, al-mutallaqat juga. Yang ditalak dalam keadaan tidak hamil, al-mutallaqat juga. Udah 4 itu. Yang ditalak dan sudah pernah digauli, udah 5. Yang ditalak dia tapi belum sempat dia gauli atau belum pernah dia gauli, sudah ditalak dia, dan sudah 6. Yang tertalak dalam kondisi dia masih haid, sudah 7. Yang tertalak dalam kondisi dia sudah tidak haid lagi atau menopause, sudah 8. Paling tidak ada 8 itulah, berarti 8 afrad. 8 afrad. Berarti ketentuan yang 8 itu tertalak, orang yang tertalak dalam keadaan 8 itu 8 afradnya, 8 satuan, 8 afrad itu berlaku ketentuan semuanya iddahnya adalah 3 quru. Ya, karena al-mutallaqat lafaznya am, berlaku untuk semua afrad, ada afradnya ada 8. Berarti yang 8 ini iddahnya semuanya 3 quru. Tetapi di dalam ayat lain Allah katakan wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadana hamlahunna. Kalau perempuan itu dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Oh, berarti 1 afrad dikeluarkan, sehingga bagi dia tidak berlaku ketentuan 3 quru. Apa itu? Perempuan yang hamil. Berarti perempuan yang hamil tidak 3 quru, tapi sampai melahirkan, kata Allah. Oh, kalau begitu 3 quru itu untuk siapa lagi? Berarti untuk 7 afrad atau satuan yang tersisa. Karena yang 1 sudah dikeluarkan. Dikeluarkan dari ketentuan lafaz am itu yang disebut dengan taksis. Sama juga kita contohkan ini. Kita kuliah hari ini Kamis jam 7.15 sampai jam 9.45. Ada afradnya. Ya, mahasiswa, contohnya mahasiswa HES, jurusan HES semester 3 lokal C, kuliah hari Kamis 7.15 sampai 9.45. Berapa orang? Ada 25 orang contoh. Tiba-tiba 1 saya keluarkan. Yang seharusnya ada 5 afrad, tapi 1 saya keluarkan, tidak boleh ikut kuliah. Berarti yang 1 ini, contohnya namanya Fatimah. Fatimah saya keluarkan, tidak boleh ikut kuliah. Berarti Fatimah ini mengalami taksis ya. Dikeluarkan ya dari ketentuan umum. Ketentuan umumnya ikut kuliah, tapi khusus Fatimah tidak ikut kuliah. Berarti dia kena taksis. Itu yang disebut dengan taksis. Kemudian ada istilahnya lagi mukhassis. Mukhassis itu adalah dalil yang menjadi dasar atau pegangan untuk adanya taksis atau pengeluaran tersebut. Kalau dalam konteks contohnya Fatimah tadi kena taksis sehingga dia tidak ikut kuliah, apa dalilnya? Oh, Fatimah itu dia contohnya ribut. Karena ribut Fatimah saya taksis saya keluarkan. Ribut itu mukhassis namanya. Dasar argumentasi atau dalil
yang menjadi pegangan bagi saya untuk mengeluarkan atau melakukan taksis itu disebut dengan mukhassis. Kalau dalam surat Al-Mutallaqat tadi, yang kena taksis itu adalah perempuan yang hamil. Dasarnya dalilnya apa? Firman Allah At-Tolak ayat 5 itu. Berarti At-Tolak ayat 5 itu sebagai mukhassisnya. Ya, itu sebagai mukhassisnya. Ya. Jadi wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Itu mukhassisnya. Karena dalil itu mengatakan kalau perempuan itu hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan. Berarti bagi dia tidak berlaku ketentuan 3 quru sebagaimana yang 7 lagi, tapi bagi dia berlaku ketentuan khusus, yaitunya sampai melahirkan. Seterusnya macam-macam mukhassis. Kalau tadi mukhassis adalah dalil yang menjadi dasar dalam mengeluarkan, maka macam-macam mukhassis adalah yang pertama, mukhassis itu muttasil. Artinya harus bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan lafaz sebelumnya. Artinya apa? Artinya yang menjadi mukhassis itu baru bisa dipahami kalau seandainya dia itu dikaitkan atau dibaca dengan lafaz amnya. Jadi tidak bisa dipisahkan dia dari lafaz amnya. Ya. Apa contohnya? Contohnya di sini nih firman Allah ya. Dalam surat An-Nahl ini 106. Allah katakan, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Siapa saja ya orang-orang yang ingkar kepada Allah setelah dia beriman. Berarti man di sana siapa saja. Kalau siapa saja berarti mau dia terpaksa, mau dengan sukarela dia ingkar kepada Allah setelah beriman, berarti dia kafir. Ya. Tetapi ada ayat sudah itu mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali kalau seandainya dia itu terpaksa sementara hati kecilnya itu masih beriman. Oh, berarti yang kafir itu hanya kalau seandainya dia kufur, ingkar kepada Allah setelah beriman, kalau dia dengan sukarela atau tidak terpaksa. Kalau terpaksa tidak, kata Allah. Karena Allah katakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali kalau seandainya dia itu terpaksa mengaku, ya, mungkin karena diintimidasi, diancam, akhirnya dia pura-pura kafir, sementara hati kecilnya tetap beriman. Nah, ini tidak dianggap sebagai kafir. Oh, berarti ini mengalami taksis. Ya. Berarti yang dianggap kafir yang mana? Yang dengan sengaja, dengan ikhlas, dengan sukarela, memang dia ingkar kepada Allah. Berarti itu kafir. Nah, mukhassisnya mana? Mukhassisnya illa man ukriha itu. Bersambung iya. Bisa dipahami tidak bersambung dengan kalimat seperti tidak bisa. Contohnya hanya Allah katakan illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tetap beriman. Tidak bisa kita pahami. Dia baru bisa dipahami kalau dikaitkan dengan kalimat sebelumnya. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kafir itu adalah orang yang ingkar kepada Allah setelah beriman, kecuali kalau seandainya dia terpaksa sementara hatinya tetap dalam, baru dia bisa dipahami. Itu artinya mukhassisnya harus muttasil, harus bersambung, tidak bisa dipahami terpisah. Demikian juga badal ba'du min kul ya. Pengganti secara keseluruhan. Contohnya walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan kepada 'alan nas, kepada seluruh manusia. An-nas itu berarti semuanya, mau dia sanggup atau tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah haji, wajib.
Karena lafaz an-nas itu am. Tetapi Allah katakan man istata'a ilaihi sabila, yaitu hanya bagi orang yang sanggup saja. Artinya hanya sebagian. Sebagian itu siapa yang sanggup? Berarti terjadi juga taksis, yaitu orang yang tidak sanggup tidak diwajibkan haji. Mana mukhassisnya? Man istata'a ilaihi sabila. Mukhasis yang muttasil bersambung, iya. Kalau begitu tidak bisa dipahami kalau tidak disambung dengan kalimat sebelum, iya. Ya kalau hanya Allah kata kita pahami man istata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup melaksanakan, tidak paham kita. Tapi kalau dikaitkan dengan sebelum, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, Allah telah mewajibkan ibadah haji, yaitunya bagi orang-orang yang sanggup. Baru kita paham. Kemudian ada juga kata sifat ya. Kata sifat di sini, wa man lam yastati' minkum tawlan ayyankil muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Orang-orang yang tidak sanggup untuk menikahi perempuan baik-baik yang beriman, ya, merdeka yang beriman, maka dia boleh menikahi budak-budak, dengan catatan budak itu adalah budak yang beriman. Jadi ungkapan famimma malakat aimanukum, maka boleh menikahi budak. Jadi terserah budak mana saja berarti. Ya. Mau beriman atau tidak beriman. Tetapi ketika Allah katakan min fatayatikumul mu'minat, di situ jelas hanya budak yang mukmin saja yang boleh. Berarti mengalami taksis kalau famimma malakat aimanukum itu bisa budak yang mukmin dan tidak mukmin, tapi dengan adanya mukhassisnya yaitu min fatayatikumul mu'minat, berarti yang boleh dinikahi itu hanya budak yang mukminat. Apakah mutasil dia? Iya. Kalau hanya dipahami min fatayatikumul mu'minat, yaitunya budak-budak yang mukminat, itu kan tidak bisa kita paham. Tapi kalau sudah disambung dengan famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat, apalagi dengan kalimat sebelumnya, wa man lam yastati' minkum tawlan ayyankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Ya. Begitu juga ungkapan famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat, itu mukhassis juga dari kalimat man lam yastati', siapa saja yang tidak sanggup, gitu ya. Kemudian ada juga syarat, wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi zalik in arada islaha. Wa bu'ulatuhunna, mantan-mantannya itu, mantan suaminya itu, mantan suami istri-istri itu, wa bu'ulatuhunna mantan suami siapa saja, gitu. Mau dia ingin rujuk atau tidak, gitu, maka dia lebih berhak. Tetapi dengan ada ungkapan in aradu islaha sebagai mukhassisnya, maka itu menunjukkan kalau seandainya yang berhak itu kalau dia mau. Kalau dia tidak mau berarti tidak. Berarti yang tidak mau itu kena taksis. Mana mukhassisnya? In aradu islaha. Muttasilkah dia bersambung? Iya. Karena kalau tidak disambung tidak paham kita. Kalau hanya dikatakan in aradu islaha, kalau mereka itu ingin damai apa? Tidak paham kita. Tapi kalau seandainya wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna in aradu islaha, dan mantan suami itu lebih berhak untuk menikahinya kembali kalau seandainya untuk rujuk kembali, kalau seandainya memang mereka berniat atau ingin untuk rujuk. Begitu juga wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasula, dan tidaklah kami mengazab suatu kaum kecuali setelah kami utus rasul kepada mereka. Kata mu'azzabin, tidak ada seorang pun yang diazab, karena isim nakirah dimasuki oleh manafi. Siapa saja tidak akan kena azab. Mau sudah datang atau belum datang rasul kepada mereka, tidak kena azab. Berarti minimal kan ada dua afradnya dalam ayat itu. Mau sudah datang rasul kepada mereka, tetap diazab. Yang sudah datang rasul kepada mereka juga diazab. Kalau dia ingkar tentunya. Tetapi dengan adanya mukhassis,
hatta nab'asa rasula, kecuali kalau seandainya sampai datang rasul yang membawa risalah kepada mereka. Oh, kalau begitu yang kena azab itu hanya bagi orang-orang yang sudah datang rasul kepada mereka. Yang belum berarti kena takhsis dia. Mukhassisnya mana? Hatta nab'asa rasula itu. Muttasilkah dia? Iya. Karena kalau hanya dipahami hatta nab'asa rasula, sehingga sampai rasul kepada mereka, kan tidak bisa dipahami. Tapi kalau wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasula, baru bisa dipahami. Ya. Itu mukhassis muttasil. Selanjutnya mukhassis muttasil munfasil. Artinya mukhassisnya itu bersambung bisa, terpisah juga bisa. Apa contohnya? Ini. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa saja yang menyaksikan bulan maka hendaklah dia berpuasa. Tetapi orang yang sakit atau dalam perjalanan maka dia boleh berbuka dan menggantinya di hari yang lain. Lafaz amnya di sini adalah man. Faman syahida, lafaz man, isim syarat, jawab syaratnya falyasum. Jadi siapa saja yang menyaksikan bulan, siapa saja. Mau orang sehat, 1 afrad. Orang sakit, 2 afrad. Orang bermukim, 3 afrad. Orang yang musafir, 4 afrad. Setidak-tidaknya ada 4 afrad. Pokoknya mau sehat dia, mau sakit dia, mau bermukim atau dalam perjalanan, asal dia menyaksikan bulan wajib puasa. Karena lafaz man di sini am, melingkupi semua afrad. Tetapi ada mukhassisnya rupanya, yang melakukan takhsis. Apa itu? Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tetapi bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan boleh menggantinya di hari akhir. Berarti yang sakit dan yang dalam perjalanan jadi ditakhsis dia. Mana mukhassisnya? Man kana maridan aw ala safarin itu. Bisakah dia dipahami secara bersambung? Tentu bisa. Ya. Karena siapa yang menyaksikan bulan maka hendaklah berpuasa. Tapi bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan boleh menggantinya di hari akhir. Berarti bisa dipahami. Bisa juga dipahami secara terpisah dari lafaz amnya, bisa juga. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa saja yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan boleh mengganti puasanya di hari yang akhir. Bisa dipahami. Walaupun kita tidak membaca lafaz amnya faman syahida minkum asy-syahra falyasum itu. Itu artinya mukhassisnya bisa bersambung, bisa juga dipahami secara terpisah. Selanjutnya adalah mukhassisnya itu yang ketiga ya. Mukhassisnya itu terpisah, tidak bersambung. Jadi mukhassis muttasil, munfasil, mukhassis munfasil. Ya. Bentar, mukhassis munfasil ya. Nah, ini dia. Kalimat yang berdiri sendiri dan terpisah dengan kalimat amnya gitu ya. Contohnya di surah An-Nur ayat 4 ya. Wallazina yarmunal muhsanat semalam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka hendaklah dia didera sebanyak 80 kali dera. Lafaz amnya mana? Allazina, isim mausul. Jadi siapa saja
yang menuduh perempuan baik berzina siapa saja dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka didera 80 kali dera. Siapa saja yang menuduh, tidak terbatas dia, mau dia suaminya atau orang lain, ya, didera sebanyak 80 kali dera. Laki-laki, perempuan didera sebanyak 80 kali dera. Tetapi di ayat 6 ada mukhassisnya rupanya. Wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusahum fa shahadatu ahadihim arba'a shahadatin minallah innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kazibin wa yadra'u anha al-'azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu laminal kazibin. Wal khamisatu anna ghadaballahi alaiha in kana minas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina dan dia tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri, maka hendaklah dia bersumpah sebanyak 4 kali, yang mana dalam sumpah yang 4 kali itu dia mengatakan bahwasanya dia benar dalam tuduhannya. Dan dalam sumpah yang kelima dia mengatakan laknat Allah atas saya kalau saya bohong. Kemudian bagi istri, kalau dia ingin menolak tuduhan suami, membantah tuduhan suami, maka dia juga melakukan sumpah sebanyak 4 kali dengan mengatakan bahwa suaminya itu adalah bohong. Dan dalam sumpah yang kelima dia mengatakan murka Allah atas dia kalau suaminya itu benar. Ini sumpah li'an. Artinya apa? Bagi orang-orang yang menuduh istrinya berzina, maka hukumannya adalah li'an, melakukan sumpah li'an, tidak didera sebanyak 80 kali dera sebagaimana ayat 4. Oh, berarti ini mukhassisnya. Artinya yang 80 kali dera itu adalah orang lain. Kalau suaminya sumpah li'an. Apa dalilnya? Ini dia mukhassisnya. Kalau di dalam ayat 4 itu mau suami atau tidak, ternyata ayat 6-nya ada mukhassis yang melakukan taksis. Siapa yang kena taksis? Suami. Artinya apa? Suami kalau dia menuduh istrinya berzina tidak 80 kali dera, tapi adalah sumpah li'an. Nah, mukhassisnya mutasil tidak, terpisah dia. Makanya dia munfasil, bahkan dipisahkan oleh ayat 5. Jadi lafaz amnya ada di ayat 4 surat An-Nur, sementara mukhassisnya baru muncul di ayat ke-6. Itu namanya mukhassis munfasil. Kemudian ini mukhassisnya ini yang tidak berbentuk lafaz ya. Contohnya ini bisa berbentuk akal, rasa, dan adat. Kalau akal contohnya qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahar. Katakanlah Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Dan dia Maha Esa dan Maha Al-Qahhar, itu Maha berkehendak ya, sekehendak hatinya ya. Jadi Allah khaliqu kulli syai'in. Ya. Allah menciptakan kulli syai'in. Ya. Lafaz kullun di sana berarti semuanya Allah menciptakan. Tidak ada pengecualian. Berarti kalau begitu Allah menciptakan dirinya sendiri juga. Berdasarkan ayat ini tentu iya. Berarti Allah menciptakan siapapun, baik orang makhluk lain atau dirinya sendiri. Tetapi secara akal tentu Allah tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri secara akal. Oh, berarti ada mukhassisnya. Berarti Allah menciptakan segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Mukhassisnya apa? Secara akal. Lantas Allah siapa yang menciptakan? Itu wallahu a'lam bishawab. Tidak ada kajian usul fikih menjawab itu. Ya, karena Allah berawal dari bermula, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengetahui. Tapi secara akal tentu Allah tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Ya, makanya mukhassisnya adalah secara akal atau nalar saja. Secara rasa, wa utiyat min kulli syai'. Ini tentang ratu yang dengan Sulaiman itu, ya. Ya, laporan burung hudhud, seorang ratu yang berkuasa dan dia memiliki kulli syai'. Ya, segala sesuatu dia punya. Tidak ada yang tidak dia punya. Tidak ada yang tidak dia kuasai. Tapi secara rasa tidak mungkin lah. Kenapa?
Ya, ya karena tentu dia tidak memiliki yang dimiliki oleh Sulaiman. Itu rasa khusus. Secara adat atau huruf, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidat, perempuan yang melahirkan maka hendaklah dia menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Kata al walidat, isim jamak muannas salim dimasuki oleh alif lam, jamak dia. Jadi perempuan mana saja yang melahirkan maka hendaklah dia menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Tapi secara adat ada mukhassisnya, ada pengecualiannya. Kalau itu tidak ada pengecualian dari golongan mana saja, semuanya. Tapi secara adat ada. Apa itu? Perempuan bangsawan Arab secara adat mereka tidak menyusukan anaknya sendiri. Itu mukhassis secara adat atau uruf. Nah, macam-macam taksis lagi. Ada taksis Al-Quran dengan Al-Quran ya. Contohnya Al-Mutallaqat ya. Perempuan tertalak semuanya, iddahnya selama 3 quru. Tapi ada surat Al-Baqarah ayat wallazina yatawaffawna minkum yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyra wa usrin. Syahra wa asyra. Orang-orang yang meninggal kemudian meninggalkan istri maka hendak istrinya beriddah selama 14 10 hari. Nah, kalau dalam lafaz di atas talak hidup, talak mati, iddahnya adalah 3 quru gitu. Tetapi ada mukhassisnya, yaitu kalau talak mati maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Berarti mengalami taksis dia. Taksis Al-Quran dengan sunnah. Contohnya yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hazil unsain. Allah telah mewajibkan bahwa bagi anak-anakmu bagian warisnya adalah bagi anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kata auladakum ya mu'arrif ya dengan bil idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih ya. Mudhafun ilaihnya ma'rifah, berarti am. Jadi anak semuanya itu dapat warisan dengan ketentuan bagi anak laki-laki 2 kali bagi anak perempuan. Berarti siapa saja anaknya, termasuk anaknya sebagai pembunuh bapaknya atau tidak gitu ya, dapat. Tetapi ada hadis mengatakan al-qatil la yaris, pembunuh tidak dapat warisan. Oh, berarti yang dapat warisan itu hanya 2 kali laki-laki 2 kali perempuan kalau dia tidak membunuh. Kalau membunuh berarti ditaksis, dikeluarkan dia. Mana mukhassisnya? Al-qatil la yaris, pembunuh tidak mendapatkan warisan. Taksis sunnah dengan Al-Quran. Hadis mengatakan al-bikr bil bikr jaldu mi'ah wa nafyu sanah ya. Kalau pezina itu adalah antara bujang dan gadis ya, maka didera 100 kali dera dan diasingkan atau dibuang selama 1 tahun. Berarti semuanya ya, mau yang berzina itu bujang orang merdeka kakak dia ya, atau budak, gadis kah dia atau budak, asalkan dia masih bujang atau gadis maka didera 100 kali dan dibuang 1 tahun. Tapi ditaksis oleh firman Allah surat An-Nisa 25 mengatakan fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal azab. Bahagian hukuman budak perempuan itu adalah separuh dari orang merdeka. Berarti kalau yang merdeka gadis berzina 100 kali berarti kalau lafaz amnya berarti budak atau orang merdeka, maka karena ada ayat ini berarti ketentuan 100 itu hanya untuk orang merdeka saja. Sementara untuk budak berdasarkan ayat ini mukhassisnya adalah separuh, yaitunya 50 kali. Sehingga bagi budak ya didera hanya 50 kali dera. Ya. Taksis sunnah dengan sunnah sekarang. Contohnya ada hadis Nabi fima sakat as-sama wal uyun au kana musriya al-us ya al-us. Kalau seandainya
tanaman itu yang dipanen itu pengairannya itu berdasarkan dari tada hujan, ya, atau dari mata air atau dari sungai yang tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya adalah 1/10. Kemudian ditaks, berarti fima ma, apa saja hasil panen tanpa memandang hasilnya. Mau hasilnya banyak sedikit, mau hasilnya 5 wasak, 10 wasak, 100 wasak. Kalau di kita kan mau hasilnya 1000 gantang, kurang dari 1000 gantang, lebih dari 1000 gantang gitu ya. Pokoknya fima, apa saja, berapa saja. Tapi ditaksis oleh hadis Nabi, laisa fima duna khamsati awsak min samarin wala habbin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat ya kalau seandainya tanaman itu menghasilkan produksinya atau buahnya atau buahnya ya kurang dari 5 wasak. Oh, berarti yang wajib zakat itu hanya 5 wasak saja. Yang lebih dari 5 wasak, yang kurang dari 5 wasak berarti tidak kena. Berarti ini mukhasis. Kalau sebelumnya dalam hadis sebelumnya ya mau lebih atau mau kurang. Taksis dengan ijma sekarang. Ya. Iza nudiya li sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Apabila azan sudah berkumandang, maka hendaklah pada hari Jumat fas'au ila, maka bersegeralah kamu semuanya ke jalan Allah. Lafaz am di sana fas'au. Karena perintah untuk orang banyak, berarti termasuk perintah ini untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Berdasarkan ayat ini. Tetapi ada ijma ulama yang mengatakan perempuan tidak wajib salat Jumat berdasarkan beberapa hadis. Berarti ketentuan fas'au di sana yang awalnya masuk laki-laki dan perempuan, berarti yang perempuan ditaksis berdasarkan ijma karena perempuan tidak wajib. Berarti seruan itu hanya tinggal untuk laki. Taksis dengan kias ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin min mi'ata jaldah. Lafaz az-zaniyah dan az-zani itu am. Ya. Apakah dia pezina laki-laki yang merdeka atau budak? Pezina laki-laki perempuan yang merdeka atau budak, masuk semua. Di daerah sebanyak 100 kali daerah. Tapi firman Allah surah An-Nisa ini mengatakan fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal azab. Kalau budak maka hukumannya separuh orang merdeka. Kalau budak perempuan separuh perempuan merdeka. Oh, berarti kalau perempuan budak hanya 50 kali darah. Yang disebutkan dalam ayat ini kan hanya perempuan budak. Terus laki-laki budak gimana ketentuannya? Dikiaskan ke perempuan budak ini. Kalau perempuan budak 50 kali berdasarkan taksis kepada karena separuh gitu ya. Berarti laki-laki pun dengan ilat sama-sama budak, dia pun hukumannya hanya 50 kali. Itu ya. Ini taksis dengan mafhum ya, dengan pemahaman ya. Contohnya dengan mafhum muwafaqah ini memang agak sulit Anda memahami karena Anda belum belajar mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah gitu ya. Tapi biarlah sedikit saya jelaskan. Contohnya adalah hadis Nabi ya, lil wajid yahillu irdu wa uqubatu. Ya, bagi orang yang bagi orang yang wan prestasi tentunya ya, yang sanggup tapi tidak mau bayar hutang ya, maka boleh ya, dia itu diberi hukuman gitu ya. Tetapi karena ada firman Allah mengatakan fala taqul lahum uffin wala tanharuma, maka janganlah kamu keduanya berkata kepada kedua orang tuamu dan jangan pula menghardik mereka. Jadi kalau di atas itu dari wajib itu apakah dia orang tua atau tidak. Tapi berdasarkan mafhum muwafaqah dari ayat ini, kita tidak boleh fala taqul lahum uffin, tidak boleh berkata Mafhum muwafaqahnya apa? Tidak boleh juga menghukum orang tua kita. Oh, berarti berdasarkan mafhum muwafaqah itu berarti lil wajib di sana, orang yang sanggup bayar hutang itu bisa kita berikan hukuman, itu tidak berlaku untuk orang tua kita. Karena berdasarkan mafhum muwafaqah,
Orang dihardik saja tidak boleh, dikatakan saja tidak boleh, apalagi beri hukuman. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik ya. Al-ma'u la yunajjisuhu syai' illa ghuliba ala rihi wa ta'mi wa launi. Air ya, dikatakan tidak bernajis walaupun dia kemasukan apa saja, kemasukan air yang kemasukan benda najis, maka dianggap tidak bernajis dia kalau seandainya tidak berubah bau, rasa dan warna. Jadi air walaupun kemasukan najis, asal tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka itu tidak dikatakan sebagai bernajis, tidak dianggap tidak bernajis sehingga bisa untuk bersuci. Tapi ada hadis Nabi mengatakan iza balagal ma qillataini lam yahmil al-khubz. Artinya air kalau seandainya ketiban suatu najis ya, dan air itu lebih dari 2 kula, maka dianggap air itu tidak bernajis. Itu pemahaman secara tersurat. Pemahaman terbalik mafhum mukhalafahnya apa? Berarti kalau seandainya air itu kurang dari 2 kula kemasukan najis, bernajis dia berarti. Nah, berarti itu mafhum mukhalafahnya, air kalau kurang dari 2 kula kemasukan najis, bernajis. Sementara di atas alma, air apa saja mau kurang dari 2 kula atau lebih dari 2 kula kemasukan najis ya, asal tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka dianggap tidak bernajis. Tapi berdasarkan mafhum mukhalafah dari ayat di bawah, kalau kurang dari 2 kula berarti bernajis, berarti alma di atas mengalami taksis. Apa yang ditaksis yang dikeluarkan? Yang kurang dari 2 kula ya, karena yang kurang dari 2 kula berdasarkan mafhum mukhalafah dari hadis kedua itu dianggap bernajis, sehingga di hadis pertama air yang tidak bernajis dianggap tidak bernajis sepanjang tidak berubah bau, warna dan rasanya, itu hanya lagi kalau air itu kemasukan najis dan kadarnya itu lebih dari 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula berarti dia dianggap bernajis berdasarkan mafhum mukhalafah dari hadis yang kedua. Sekarang tentang kehujahan lafaz khas. Lafaz khas sepakat ulama untuk mengatakan bahwasanya lafaz khas itu sudah qat'i dia. Pasti dia. Ya. Jadi sudah bisa diamalkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada lafaz am yang mengalami taksis tadi seperti mukhassis tadi? Ya. Seperti lafaz al-mutallaqat yang awalnya 8 kemudian kena taksis beberapa begitu ya. Bagaimana kehujahan lafaz am yang setelah dikeluarkan itu? Maka berlakulah kaidah al-am ba'da taksis hujjatun fil baqi. Lafaz am setelah mengalami taksis maka dia menjadi hujjah untuk satuan yang tersisa. Jadi kalau tadi ada 8 orang yang 3 kali kuruk gitu ya, iddahnya 3 kali kuruk, yang talak mati, talak hidup, yang hamil, tidak hamil, yang masih haid, yang sudah tidak haid, yang pernah digauli, yang tidak digauli. Tapi berdasarkan ayat wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlahunna, kalau perempuan hamil iddahnya adalah 3 sampai melahirkan, maka perempuan hamil ditaksis. Berarti kedudukan lafaz am setelah mengalami taksis berarti hanya menjadi hujjah untuk satuan yang tersisa. Untuk siapa lagi? Untuk yang 7. Ya, berarti yang 7 ketentuannya apa? Ya, 3 kuruk. Sepanjang ini tidak mengalami taksis juga gitu. Karena ternyata tadi juga ada kan wallazina yatawaffawna minkum. Ternyata yang ditinggal mati juga ditaksis, dikeluarkan juga. Karena yang ditinggal mati iddahnya 4 bulan 10 hari. Oh, berarti tinggal 6. Berarti 3 kuruk hanya tinggal untuk 6. Itu pun kalau seandainya tidak mengalami taksis lagi yang 6 itu. Kalau ada lagi taksisnya, ada mukhassis yang melakukan taksis, berkurang lagi. Artinya dia nanti akan menjadi hujjah untuk satuan yang tersisa. Nah, itu ya.
Ini penyelesaian khas, penyelesaian taksis ya. Ini yang paling banyak mengalami taksis sebetulnya, al-mutallaqat ya. Ini 4 mukhassisnya ternyata. Kita lihat ya. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Perempuan yang tertalak iddahnya 3 quru. Tadi sudah saya jelaskan ya. Yang talak mati, perempuan talak mati 3 quru. Yang talak hidup 3 quru. Sudah 2 afrad. Yang hamil 3 quru. Yang tidak hamil 3 quru 4. Yang sudah digauli 3 quru. Yang belum digauli juga 3 quru, sudah 6. Yang masih haid, yang belum haid 3 quru juga, 8. Ada mukhassisnya, ada. Mukhassisnya pertama firman Allah surat Al-Ahzab, "Idza nakatumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'tadduna." Apabila kamu menikahi seorang perempuan mukmin, kemudian kamu mentalaknya sebelum kamu gauli, maka bagi perempuan itu tidak ada iddah. Oh, berarti tadi 8 kan masuk yang sudah digauli dan yang belum digauli. Ternyata berdasarkan mukhassisnya ini, perempuan yang belum digauli itu dikeluarkan. Kenapa? Karena menurut ayat ini sebagai mukhassisnya, kalau belum digauli tidak ada iddah. Berarti 3 quru tinggal untuk 7 lagi kan? Untuk yang talak hidup, talak mati, hamil, tidak hamil, yang masih haid atau tidak haid, dan yang sudah digauli. Sementara yang belum digauli sudah dikeluarkan, ya itunya dia tidak 3 quru tapi tidak ada iddah. Sehingga yang 3 quru hanya untuk 7 afrad atau satuan yang tersisa. Tetapi dalam surah Al-Baqarah 234 Allah katakan, "Wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyrin wa 'ashra." Kalau ada yang meninggal di antaramu dan meninggalkan istri, maka adalah istrinya itu beriddah selama 4 bulan 10 bulan. Oh, ini mukhassisnya. Ditarik lagi 1 afrad keluar. Siapa itu? Kalau talak mati. Talak mati itu tidak 3 quru tapi 4 bulan 10 hari. Berarti tinggal berapa lagi afrad yang tersisa? 6. Berarti 3 quru itu untuk siapa lagi? Untuk yang 6 ini. Gitu kan? Tetapi dalam surah At-Talaq ayat 4 Allah katakan, "Wallati ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyrin wallahi lam yahid." Kalau seandainya perempuan-perempuan yang kamu talak itu sudah tidak haid lagi atau belum pernah haid dia, kalau kamu ragu tentang jumlah iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Oh, berarti mengalami taksis lagi 1 berdasarkan mukhassis ini. Apa itu? Kalau perempuan yang sudah menopause atau yang memang tidak pernah haid, iddahnya berapa? 3 bulan, tidak 3 quru. Oh, berarti tinggal 5 lagi, gitu ya. Tinggal 5, yaitunya yang talak hidup, hamil, tidak hamil, yang sudah digauli, dan yang masih haid. Nah, sementara yang 3 lagi sudah dikeluarkan, yaitu yang talak mati, yang sudah tidak haid lagi atau menopause, dan yang talak mati, gitu ya. Itu atau yang belum digauli, itu sudah dikeluarkan atau paling taksis. Tapi sambungan ayat mengatakan lagi, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadana hamlahunna. Kalau perempuan itu dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Oh, berarti ada taksis lagi, 1 lagi. Siapa itu? Perempuan hamil. Iddahnya tidak 3 quru tapi adalah sampai melahirkan, gitu kan. Oh, sudah 4 yang ada taksis, tinggal lagi 4. Maka ketentuan 3 quru ini hanya berlaku untuk yang 4 ini lagi. Berarti 3 quru itu untuk siapa? Perempuan yang tertalak dalam keadaan hidup, kemudian tidak hamil, sudah pernah digauli, dan masih mengalami haid. Itulah saudara-saudara materi kita tentang khas, taksis, dan mukhassis. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita akhiri perkuliahan kita dengan bersama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.